Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian semuanya. Ya, kembali lagi pada channel Bu Ina SMK Kaula Indonesia. Baik, pembahasan Ibu untuk kali ini yaitu mengenai komunikasi secara lisan. Nah, kita dapat lihat di sini pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut ensiklopedia adalah penyelenggaraan tata hubungan kegiatan menyampaikan warta dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu organisasi maupun instansi. Itulah yang disebut komunikasi. Komponen komunikasi itu terdiri dari komunikator. Komunikator adalah sumber pengirim berita. Lalu yang kedua itu ada enkode, adalah proses mengirim pesan. Lalu ada pesan dan berita. Pesan dan berita disebut dengan ide yang akan disampaikan. Selanjutnya itu ada dekode, yaitu proses penerimaan pesan. Dan ada yang disebut dengan komunikan. Komunikan di sini adalah orang yang menerima berita yang ditafsirkan melalui pendengaran maupun penglihatan. Dan yang terakhir, komponen komunikasi yaitu adalah tanggapan ataupun respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Nah, di sini terlihat proses komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator mengantarkan pesan. Di situ ada encoding. Setelah pesan disampaikan, tentunya pada saat menyampaikan pesan, komunikator menggunakan channel ataupun media ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak penerima, yaitu adalah komunikan. Nah, penerimaan pesan sehingga terjadinya respon itu disebut dengan decoding. Dengan adanya penerimaan pesan, maka komunikan memberikan tanggapan atau feedback kepada komunikator. Nah, di sini ada media-media komunikasi. Bisa kalian lihat yang pertama, ya. Di situ ada contoh-contohnya seperti faksimil, handphone, intercom, komputer dan jaringan internet, serta ada surat. Apa itu media komunikasi? Media komunikasi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan sumber informasi atau menyampaikan informasi dan ide-ide dari seseorang kepada orang lain, sehingga apa yang disampaikan mendapatkan respon sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi media komunikasi yang pertama adalah untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian informasi. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, untuk membangkitkan daya tarik bagi konsumen. Nah, di sini ada keuntungan media komunikasi dan ada kelemahan media komunikasi. Bisa kalian lihat keuntungan dari media komunikasi yaitu informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan. Keuntungan lain dapat dimengerti keadaan atau hasil yang sebenarnya. Keuntungan yang lain yaitu informasi lebih jelas dan mudah cara pencapaiannya. Sedangkan kelemahan media komunikasi yaitu memerlukan biaya. Tentunya biayanya bisa relatif murah ataupun relatif mahal. Nah, di sini kadang-kadang adanya gangguan, apakah dari gangguan alat ataupun gangguan jaringan. Lalu memakan tempat yang tidak sedikit. Dan yang terakhir, perlu ada waktu yang cukup.
Nah, di sini ada jenis-jenis media komunikasi. Media komunikasi berupa audio, yang kedua media komunikasi berupa visual, yang ketiga media komunikasi berupa audio. Media komunikasi berupa audio adalah komunikasi yang hanya dapat didengar saja. Contohnya radio. Media komunikasi berupa visual yaitu adalah komunikasi yang hanya dapat bisa dilihat. Contohnya ya, itu seperti surat. Media komunikasi berupa audiovisual yaitu adalah media komunikasi yang dapat dilihat dan dapat didengar. Itu contoh TV dan penggunaan handphone. Nah, di sini jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang pertama, komunikasi menurut lawan, itu ada pribadi dan ada umum. Pribadi berarti face to face atau pribadi satu lawan satu. Lalu ada komunikasi umum, yaitu di mana melakukan komunikasi dengan lawan yang banyak. Nah, ini contohnya komunikasi pada saat rapat. Yang kedua, komunikasi menurut jumlah. Ada komunikasi perorangan dan ada komunikasi per kelompok. Nah, ini bisa kalian lihat, komunikasi perorangan berarti adalah komunikasi yang dilakukan secara pribadi. Lalu, komunikasi kelompok antar badan dengan badan organisasi, yaitu contohnya adalah komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi menurut maksud itu ada memberikan perintah atau instruksi, nasihat, saran, pidato, berunding, rapat, dan wawancara. Dan yang keempat, itu ada komunikasi langsung dan tak langsung. Apa itu komunikasi langsung? Komunikasi langsung adalah komunikasi yang disampaikan secara tatap muka, berarti face to face, bertemu secara langsung. Lalu yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang disampaikan tidak secara tatap muka. Misalnya, dipisahkan oleh jarak, tempat, dan waktu. Contohnya yaitu kita menggunakan telepon, email. Itu adalah komunikasi secara tidak langsung. Ya, baik anak-anakku semua, demikian pembahasan Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.